Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ilmu tingkat tinggi. Semesta adalah tajalli atau manifestasi dari Tuhan yang tunggal. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena ketidakfahaman Anda. Dalam syairnya, Ibnu Arabi menyampaikan dalam kitab Fusus Al-Hikam halaman 109, yaitu, "Ya Allah, dari dirimulah asal segala sesuatu. Engkau Tuhan, mengapa engkau jadikan semuanya satu? Engkau jadikan barang yang tak berhenti adanya, baik di tempat sempit maupun lapang, kau ada di sana." Dan dalam gubahan syair yang lain, beliau bersenandung dalam kitab Fusus Al-Hikam halaman 68, "Wajah sebenarnya hanyalah tunggal wujudnya, tetapi jika kau perbanyak cermin, banyaklah adanya." Teori Ibnu Arabi ini mempengaruhi pemikiran Abdul Al-Karim Al-Jili 1365 sampai 1403 Masehi, seperti yang tertuang dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifah Al-Awakhir wa Al-Awail. Al-Jili mengatakan bahwa proses tanazzul atau tajalli atau manifestasi atau perwujudan Tuhan itu ada 3 tahapan. Yang pertama disebut dengan ahadiyah, yang kedua disebut dengan huwiyah, dan yang ketiga disebut dengan iniyah. Pada tahap pertama ahadiyah, Tuhan dalam keabsolutannya baru keluar dari al-a'ma atau awal yang tak terlihat. Sedangkan dalam tahapan kedua, tahap huwiyah, masih belum tampak dalam kenyataan, tetapi berada di bawah tahapan ahadiyah, yang dimana sifat-sifat dan nama-nama Tuhan dalam bentuk potensial. Tahap ketiga yang disebut dengan iniyah merupakan penampakan diri Tuhan dengan sifat-sifat dan nama-namanya pada makhluk. Teori penciptaan alam dengan tajalli ini dikembangkan oleh Ibnu Arabi dan Al-Jili. Ini dalam sejarahnya kemudian dikembangkan oleh seorang sufi dari Gujarat yang bernama Muhammad Ibnu Fadlillah Al-Burhanfuri, wafat pada 1209 Hijriah atau 1620 Masehi, dalam kitabnya yaitu Al-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruh Al-Nabi. Ibnu Fadlillah mengembangkan teori tajalli menjadi 7 tahapan yang dikenal dengan istilah martabat 7. Ini mengajarkan bahwa segala yang ada dalam alam semesta ini, terutama manusia, adalah aspek zahir dari suatu hakikat yang tunggal, yaitu Tuhan. Tuhan sebagai zat mutlak yang tidak dapat dikenal baik oleh indera,
akal maupun imajinasi. Dia baru dikenal setelah bertajalli atau menampakkan diri melalui 7 martabat atau tahapan, sehingga tercipta alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia sebagai aspek zahir dari zat Tuhan. 7 martabat itu adalah: yang pertama, ahadiyah atau kesatuan mutlak; yang kedua, wahdah atau kesatuan yang mengandung kejamakan secara keseluruhan; yang ketiga, wahidiyah atau kesatuan dalam kejamakan secara terinci batas-batas setiap sesuatu; yang keempat, alam arwah, alam segala nyawa yang masih dalam kesatuan; yang kelima, alam mithal, yaitu kesatuan dalam kejamakan secara keseluruhan; yang keenam, alam ajsam, yaitu alam segala tubuh, kesatuan dalam kejamakan secara rinci batas-batasnya; dan martabat 7, yaitu alam insan, yaitu alam seluruh manusia. Seperti yang dapat dilihat dari uraian di atas, bahwa satu hal yang paling menonjol dari pandangan tasawuf tentang relasi manusia dengan Tuhan adalah tentang dijadikannya manusia sebagai tujuan akhir penciptaan alam semesta. Pemahaman ini telah dianut oleh Ibnu Arabi, Sadr al-Din al-Kunyawi, Jalaluddin al-Rumi, dan Abdul Karim al-Jilli. Untuk menggambarkan bagaimana manusia telah menjadi tujuan akhir penciptaan alam semesta, Jalaluddin Rumi menganalogikan manusia dengan buah. Walaupun buah itu tumbuh setelah batang dan ranting, tetapi pohon secara keseluruhan justru tumbuh untuk menghasilkan buah tersebut. Kalau bukan mengharap buah, tanya Rumi, apakah seseorang petani akan menanam pohon? Sesungguhnya seorang petani menanam pohon agar dapat menghasilkan dan mengharapkan buah dari pohon tersebut. Dalam analogi seperti itu, manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan para sufi, baik kaitannya dengan alam semesta maupun dengan Tuhannya. Dalam kaitannya dengan alam semesta, manusia adalah buah atau akhir evolusi biologi alam seperti yang diuraikan di atas. Sedangkan kaitannya dengan Tuhan, manusia adalah wakil atau khalifah Tuhan di muka bumi yang sangat dimuliakannya. Sebagai khalifah, tugas manusia adalah menyampaikan berita dari dunia gaib atau yang tidak tampak mata manusia yang berupa pesan ilahi, agar dapat difahami dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh manusia, karena pada prakteknya tidak semua manusia bisa menerima pesan-pesan ilahi ini. Maka Tuhan mengutus para nabi dan rasulnya untuk membawa dan menyampaikan pesan tersebut. Oleh karena itu, para nabi dan rasul yang berpuncak pada diri Nabi Muhammad SAW adalah teladan-teladan dari manusia paripurna atau al-insan al-kamil. Ketika tidak ada para nabi lagi setelah penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad SAW, maka peran itu diteruskan oleh para aulia Allah, ulama, dan para sufi. Di antara hadis yang sering dijadikan dalil oleh seorang sufi tentang relasi manusia dengan Tuhan ini adalah, sesungguhnya Allah menciptakan Adam atau manusia sesuai dengan citranya. Dikatakan manusia baru secara potensial saja dapat mencerminkan sifat-sifat Tuhan, karena pencerminan Tuhan itu hanya bisa dicapai jika mampu mengaktualkan seluruh potensi kemanusiaannya, sehingga manusia tersebut mencapai tingkat paripurna atau insan kamil dengan istilah fana bako, yaitu takluknya hawa nafsunya, ego dirinya, penyakit hatinya, angkara murka dalam dirinya,
sehingga tersisa hanyalah kebaikan semata. Fana bako yaitu hancur tapi kekal. Hancur kecintaannya akan ego, nafsu dan dunia. Yang kekal adalah sisa kebaikannya atau insan kamil. Manusia menurut Ibnu Arabi adalah tajalli Tuhan yang paling sempurna, karena dia adalah al-kaun al-jami'. Ia merupakan sentral wujud, yakni alam kecil atau mikrokosmos yang tercermin padanya alam semesta yang besar atau makrokosmos, dan tergambar padanya sifat-sifat ketuhanan. Sehingga sering saya Muhammad Hamdan Al-Ghazali sebutkan, manusia adalah miniatur alam semesta. Pada manusia terhimpun rupa Tuhan dan rupa alam. Ia adalah cermin yang menyingkapkan wujud Tuhan. Kita punya sifat yang kita sifatkan dengan sifat Tuhan. Wujud kita pada hakikatnya adalah wujudnya. Ini diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam syairnya. Jika Tuhan tidak ada dan kita tidak ada, maka tidaklah ada semua yang ada. Saya menyembah Tuhan yang sebenarnya. Allah lah Tuhan kami yang sesungguhnya. Ketahuilah, saya adalah ain wujudnya, meskipun saya berkata saya adalah manusia. Ibnu Arabi dalam kitab Fusus Al-Hikam halaman 218. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Ini merupakan penjelasan yang lumayan dalam, yang kalian harus ulangi berulang-ulang supaya tidak menjadi fitnah dan gagal faham tentang penjelasan ini. Dan semoga berkah bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan tentunya Anda bisa diskusikan dengan guru Anda tentang penjelasan di kesempatan kali ini. Dan tentunya jangan lupa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik Channel, yang membahas tentang semua gemstone dengan kandungan mineralnya secara ilmiah dan metafisika modern dari gemologi internasional. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang keindahan batu bacan dengan kualitas-kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.